Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, nah kali ini mari kita belajar materi pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, untuk bentuk umumnya seperti apa? Yaitu Y kurang dari AX kuadrat plus BX plus C. Sama halnya untuk pertidaksamaan yang lain, berarti pertidaksamaan ini bisa kita pakai apa saja. Di sini kurang dari bisa kalian gunakan kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, terus ada yang lebih dari. Sama saja ya, terserah. Nah, untuk menyelesaikan atau menentukan daerah himpunan penyelesaian, kalian bisa gunakan langkah-langkah seperti ini. Di sini ada langkah-langkah untuk menentukan DHP. DHP itu artinya daerah himpunan penyelesaian. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu tentukan titik potong. Maksudnya menentukan titik potong, nanti kalian cari X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Atau kalian cari Y-nya sama dengan 0, nanti X-nya ketemu berapa? Tuh. Lalu yang kedua yaitu menentukan titik puncak. Untuk menentukan titik puncak, X-nya ada rumusnya, yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Artinya apa? Negatif B, berarti B-nya di sini nanti, misalkan B-nya 3, kalian tulis di sini 3. Terus ada lagi 2A, artinya 2 dikali A. A-nya misal di sini 1, berarti maka A-nya ditulis 1. Lalu ada rumus juga untuk Y sama dengan min D per 4A. D di sini kan nggak ada toh. D itu artinya yaitu min. D-nya saya kurung ya. B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, D itu B kuadrat min 4AC. Jadi nanti B-nya sudah ada. Nah, di sini B-nya apa? Nanti kalian kuadratkan dikurangi 4 dikali A dikali C. Ini A, ini kali C. Dibagi dengan 4A. Yang terakhir yaitu apa? Yang terakhir hubungkan titik-titik. Jadi nanti titik-titik pada titik potong dan titik puncak yang sudah diketahui kalian hubungkan. Nah, bentuk dari grafiknya seperti apa? Di sini ada tipsnya. Tips memprediksi arah kurva. Kalian tahu bahwa kan di sini ada AX kuadrat plus BX plus C. Nanti apabila udah ada nilainya untuk A, ini untuk A lebih dari 0, berarti apa saja A lebih dari 0? Ada 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Pasti nanti arah kurvanya seperti apa? Pasti menghadap ke atas. Kayak orang tersenyum. Jika A-nya kurang dari 0, maka kurva itu menghadap ke bawah atau kecewa atau sedih atau seperti ini. Jadi kalian ingat-ingat apabila ini A, misalkan doi memiliki cinta yang lebih besar dari 0, maka kamu akan tersenyum. Jika doi memiliki cinta kurang dari 0 kepadamu, maka kurvanya turun atau nanti kalian emotikonnya sedih. Itu ya. Oke, langsung aja biar nggak bingung, langsung ke soal. Misal di sini udah saya tuliskan soal biar tidak lama nulis soalnya. Makanya saya tulis. Nah, tentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari pertidaksamaan berikut. Ada nomor 1, Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Nah, kira-kira nanti kurvanya menghadap ke atas apa ke bawah? Kalian lihat di sini. A lebih dari, A kurang dari. Ikut yang ini apa yang itu? Ikut yang ini ya. Soalnya A-nya di sini yaitu 1. Soalnya 1 itu lebih dari 0. Ini juga sama persis, tapi di sini nanti bentuknya putus-putus ya. Soalnya tidak ada tanda sama dengannya. Di sini Y kurang dari atau sama dengan 0. Min X kuadrat plus, oh ini belum ada yang kurang. Di sini X.
X ya, kurang. Jadi ini nanti min 1 kan, maka kurvanya ke bawah atau bersedih nanti kurvanya. Ini juga, tapi ini nanti putus-putus, yang ini terhubung garisnya ya. Oke, langsung saja. Yang nomor 1 saya tulis. Nomor 1, Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Langkah pertama apa tadi? Yaitu tentukan titik potong atau tipot. Saya singkat tipot ya. Yang pertama yaitu tipot, menentukan tipot atau titik potong. Untuk menentukan titik potong terserah. Misalkan di sini kalian memisalkan, oh ya, kalau mau mencari titik potong atau titik puncak, untuk tanda pertidaksamaan seperti ini kalian jadikan bentuk persamaan terlebih dahulu. Maka jadi apa ini? Menjadi Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Tuh ya. Karena mau mencari titik potong, kalian misalkan, misal apa? Misal untuk X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Kalian tulis. Ini saya tulis wes ya. Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Karena X-nya sama dengan 0, yang mengandung X ini dan itu, kalian ganti 0, maka Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 dikurangi 5. 0 dikurangi 0 kuadrat berarti 0 ya, 4 kali 0, 0. Berarti 0 kurangi 0, 0, tinggal min 5. Maka Y-nya sama dengan negatif 5. Kalian tulis di sini berarti apa? X, Y sama dengan apa? X-nya 0, Y-nya negatif 5. Tuh. Ini titik potong masih 1. Kalian cari lagi satunya. Misal apa? Y sama dengan 0, maka apa? Kalian tulis Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Y-nya 0, 0 sama dengan apa? X kuadrat min 4X min 5 ya. X kuadrat min 4X min 5 udah. Ini nanti kalian faktorkan mencari pembuat 0. Nah gini, untuk memfaktorkannya berarti di sini 0 sama dengan buka kurung, kalau dikali hasilnya apa? Kalau dikali yaitu hasil dari A dikali C ini. A kali C, A-nya berapa di sini? A-nya X kuadrat, berarti A-nya 1 dikali min 5 yaitu negatif 5. Tuh. Kalau ditambah nanti hasilnya yang ada di tengah yaitu negatif 4 nih, yang ada di tengah. Negatif 4. Nanti kalian bisa cari cara pemfaktoran di video sebelumnya ya, ada soalnya di situ. Sekarang kita cari perkalian negatif 5. Negatifnya saya tutup, berarti 5 ya. 5 itu didapat dari perkalian berapa saja? 1 kali 5. Udah ya, 1 kali 5 aja ya, berarti 5 kali 1 kan sama aja. Karena di sini negatif, maka nanti kalian cari selisihnya. Selisih antara, maksudnya selisih itu apa? Pengurangan. Berarti kayak 1 dikurangi 5 atau 5 kurangi 1. Itu ya. Misal 5 dikurangi 1 yaitu 4, sedangkan kita mau mencari min 4. Oh, berarti 1 dikurangi 5. 1 kurangi 5 berapa? Negatif 4. Oh, oke, berarti nanti satunya tulis di sini 1 ini sama min 5 dikurung min 5, di sininya negatif 5. Jadi 1 dikali negatif 5 yaitu negatif 5, 1 ditambah negatif 5 yaitu negatif 4. Langsung aja tulis di sini, karena X maka ini X.
1, berarti plus 1. Di sini negatif 5. Nah, nanti pasti hasilnya sama persis seperti ini. Kalau udah ketemu, berarti apa? X plus 1 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Membuat 0. Maka X-nya itu sama dengan negatif 1. Di sini X-nya sama dengan 5. Nah, ini titik potongnya. Di sini bisa kalian tulis bahwa X, Y itu apa saja? Yaitu negatif 1, ini Y-nya 0, 0. Atau apa? X-nya 5, 0. Itu ya. Jadi titik potongnya ada yang 0, min 5, dan min 1,0, ada 5,0. Itu ya. Kalau misalkan kalian ini misalkan nggak dicari nggak apa-apa, langsung aja cari Y-nya sama dengan 0, nanti ketemu seperti ini. Oke, lanjut. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu tentukan titik puncak atau tipuj. Titik puncak ada rumusnya untuk mencari X, yaitu min B per 2A. 2 titik puncak atau tipuj ya, saya singkat tipuj. Untuk mencari X itu sama dengan apa tadi? Min B per 2A. Min B per 2A. Nah, min B per 2A kalian substitusikan. B-nya apa tadi? B-nya negatif 4. Di sini tulis min 4 per 2 dikali A. A-nya berapa? Yaitu A-nya 1. Ini dikurung ya. Min dikali min yaitu plus, maka 4 per 2. Maka X-nya yaitu 2. Kalau X-nya 2, maka Y-nya berapa? Kalian boleh pakai rumus. Apa tadi rumusnya? Yaitu min D per 4A. Atau kalian tulis min B kuadrat min 4C per 4A. Min, ini dikurung, B kuadrat min 4AC per 4A. Sama dengan min B-nya yang mana? B-nya ini, negatif 4. Ya, negatif 4. Negatif 4 dikuadratkan, dikurangi 4, A-nya berapa? A-nya 1, kali 1, C-nya negatif 5. Negatif 5. Nih, dibagi 4, A-nya 1. Sama dengan, di sini ya, min 4 kuadrat menjadi min, di sini saya kurung, 16, min kali min yaitu plus 20 per 4. Sama dengan minus berapa? Minus 16 ditambah 20 yaitu 36 per 4. Minus 36 dibagi 4 berapa? 9 kali 4 minus 9 ya. Minus 9. Nah, nanti titik puncaknya kalian tulis apa? Menjadi tipuj, berarti apa tadi? X-nya 2, min 9. Kalau misalkan kalian tidak hafal dengan rumus Y, bisa kalian langsung substitusikan. Untuk X sama dengan 2, maka Y-nya berapa? Ini ya, saya tulis. Misal tidak hafal rumus. Tidak hafal rumus mencari Y gitu ya, misal di sini. Nah, karena X-nya udah diketahui 2, untuk X sama dengan 2, maka Y-nya apa? Y-nya kalian substitusikan ini. Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Y-nya apa tadi? Oh, yang dicari. X-nya 2, maka 2 kuadrat min 4X min 5. Maka Y-nya sama dengan 4 dikurangi, oh ini 2, maaf. 4 kali 2 yaitu 8 min 5. Y sama dengan 4 min
13, maka Y-nya sama dengan negatif 9. Nah, sama kan, negatif 9. Nah, kalian tinggal pahami rumus yang ini aja, X sama dengan min B per 2A. Kalau nggak paham rumus Y-nya terlalu panjang, langsung aja seperti ini. Atau bisa aja kalian hafal rumus tapi nyarinya kelamaan, langsung aja substitusikan. Ya, sama persis. Titik puncaknya seperti itu. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu hubungkan titik-titik tersebut. Kalau menghubungkan berarti kita bawa ke koordinat kartesius. Nah, tadi tipotnya ketemu apa saja, saya tulis ya. Tipotnya ketemu nih 0,-5, 0,-5 dan 0,-5, ada negatif 1,0, ada 5,0. Kalau tiputsnya apa? 2,-9, 2,-9. Nah, kalau udah ketemu seperti itu, kalian gambar koordinat kartesius gini. Ini misal 1, 2, 3. Nanti kalau kalian bikin skala yang sama ya, 0 ke 1, 0 ke 2 harus sama. 4, ini saya pakai kira-kira sampai maksimal 5 ya. Untuk yang negatif berarti ini kan X, yang di sini Y-nya ada yang negatif 9 berarti ke bawah, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, 6, negatif 9, 7, negatif 8, negatif 9, guys. Sekarang yang X nya ada negatif 1 aja, negatif 1, saya tulis negatif 2, terus yang X nya ada 2, udah, yang Y nya habis ya, 0 semua. Udah, sekarang kita substitusikan tipot 0,-2 0,-5, 0, min 5 kemana? Ke bawah tuh, 2, 3, 4, 5. Oh, yang ini nanti ini 0,-5 saya tulis. Terus negatif 1,0, negatif 1 punya X ya, ini urutannya X, Y, jadi X nya yang di depan, negatif 1,0. Oh, ini negatif 1,0. Terus 5,0, 5,0 mana? X nya 5 nih. Oh, ini 5,0. Sekarang titik puncak itu maksudnya yang ada di sininya, Rek, yang ada puncak. Nah, ada di puncak sini atau yang di sini. Kalau A-nya lebih dari 0 maka nanti menghadap ke atas, puncaknya di bawah. Kalau kurang dari, puncaknya ini ada di atas. Nah, sekarang 2,-9, 2 ini kan, 2 nya di X, 9 nya yang mana? Negatif 9. Oh, negatif 9 ini, hubungkan. Nah, kalian cari, oh di sini, berarti ini merupakan 2,-9. Nah, karena udah diketahui bahwa ada titik ini, itu, dan ini banyak, kalian hubungkan. Karena ini titik puncaknya, titik puncak berarti ini nanti yang ada di puncak. Nah, ini dihubungkan, ini kalian hubungkan juga. Nah, gini, ini merupakan apa tadi, mana soalnya ya, Y lebih dari atau sama dengan, karena ini tadi kan masih mencari Y sama dengan, berarti kita cari Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Mana yang memenuhi? Saya tulis di sini ya. Ini untuk Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Karena Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat min 4X min 5, kita cari di HP-nya.
kira-kira yang ada di dalam kurva apa yang di luar kurva. Kalau mau mengecek pakai gini, misal 0,0 kan ada di sini, pakai y sama dengan 0,0, maka di sini ya saya tulis, berarti di sini y lebih dari atau sama dengan e kuadrat min 4x min 5. 0 lebih dari sama dengan 0 kuadrat 0 min 4 berarti min 0 min 5 ya, 4 kali 0 kan 0. 0 lebih dari atau sama dengan min 5. Salah apa benar? 0 sama min 5 besar 0. Oke, benar ya. Maka di HP-nya yang ada di dalam, yang ada di sini, soalnya ini 0,0 di sini. Jadi bagaimana? Ini berarti di HP-nya. Yang ada di dalam berarti DHP, daerah himpunan penyelesaian, gitu ya. Oke, kalau kalian mau mencari titik puncak, oh ya nggak usah, wes gini aja. Sebenarnya ini bisa ditriks untuk y lebih dari atau sama dengan ini, pasti nanti ke atas nih, lebih dari. Kalau kalian bingung ya udah pakai pengecekan titik aja, misal 0,0 ada di sini, kalian cek titiknya yang ada di dalam atau di luar, gitu ya. Kalau di luar berarti apa? Ini misalkan pakai 4, min 8 kan ada di luar. Kebanyakan tapi nilainya ya udah pakai 0,0. 0,0 kan yang ada di tengah sini dan dia tidak berpotongan sama siapa-siapa dan dia ada di daerah ini. Di dalam kurva y ini, y lebih dari atau sama dengan e kuadrat min 4x min 5. Berarti ada di situ, ini 0,0, berarti daerah himpunan penyelesaiannya yaitu yang ada di dalam sini. Oke, gitu ya. Untuk yang nomor 2, ini kan nomor 1. Untuk yang nomor 2 nih, caranya sama saja ya, tapi sedangkan di atas kan tadi ada tanda sama dengannya, sedangkan di bawah tidak ada tanda sama dengan, maka kurvanya bagaimana? Caranya persis seperti yang tadi. Nah, sama persis dengan ini, persis sekali. Nah, ini nomor 1. Yang nomor 2 berarti tinggal apa? Nomor 2 saya tulis persis dengan yang ini, maka ini. Tadi titik potongnya yaitu 0, min 5. Saya kira-kira aja ya, misal negatif 5 ada di sini, negatif 5, terus negatif 1,0, negatif 1 di sini, di situ 5,0, anggap 5 di situ. Sekarang titik puncaknya yaitu 2, min 9. Misal 2, 1, 2, 2 di sini, negatif 9 ada di sana. Nah, misal di sini negatif 9, di sini 2. Nah, ini berapa? 2, negatif 9. Kalau udah seperti ini, karena tadi bentuknya apa? Y, soalnya Y lebih dari x kuadrat min 4x min 5 ya. Tinggal kalian ubah menjadi garisnya apa? Garisnya terpotong-potong, terputus-putus. Nah, begini. Ya, gitu ya. Bentuknya seperti itu. Ini terpotong-potong atau terputus. Ini merupakan grafik fungsi dari apa tadi? Y lebih dari x kuadrat min 4x min 5. Itu ya. Bedanya kelihatan kan? Nah, sekarang di HP-nya yang mana? Di HP-nya pasti sama toh, yang di sini lebih dari, ini ngeceknya berarti 0 lebih dari min 5 nanti ya, maka di HP-nya yang ini. Nah, di situ daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP. Oke, bisa ya, bisa ya. Oke. Yang ketiga,
Tadi soalnya seperti ini, saya tulis dulu. Yang ketiga yaitu Y kurang dari atau sama dengan min X kuadrat plus 6X. Langkah pertama tadi ya apa? Nih, langkah pertama tentukan titik potong. Berarti titik potong untuk X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa gitu. Kita cari tipot atau titik potong. Ini untuk tipot kalian ubah dulu pertidaksamaan menjadi persamaan, yaitu Y sama dengan min X kuadrat plus 6X. Nah, sekarang kita mau prediksi kira-kira kurvanya menghadap ke atas apa ke bawah kalau negatif. Nah tadi nih, lebih dari atau kurang dari. Di sini negatif X kan, negatif X artinya negatif 1. Negatif 1 berarti ikut yang mana? Yaitu ini ya, A kurang dari 0. Oke, bentar. Mencari titik potong. Untuk X sama dengan 0, maka tulis Y sama dengan min X kuadrat plus 6X. Kalau X-nya 0, X-nya diubah menjadi, yang ada X-nya diganti 0. Min 0 kuadrat plus 6 kali 0. Maka Y-nya sama dengan 0. Ketemu ya, menjadi 0,0. 0,0. Sedangkan untuk Y sama dengan 0, maka berapa? Tulis Y sama dengan min X kuadrat plus 6X. Y-nya 0, Y-nya diganti 0. 0 sama dengan berapa? Min X kuadrat plus 6X. Itu ya. Kalau bentuknya seperti ini, pemfaktorannya bagaimana? Kalian sederhanakan. Di sini ada X, di situ ada X. Ya udah, tinggal tulis X buka kurung X dikali berapa yang menghasilkan min X kuadrat, atau di sini kalian kasih min X, ini enggak apa-apa. Min X biar menghasilkan min X kuadrat dikali berapa, yaitu dikali X. Min X dikali X yaitu min X kuadrat, terus min X biar jadi plus 6X, berarti min kali min plus dikali 6. Nah, dicek. Negatif X dikali X, negatif X kuadrat. Min kali min plus min X dikali 6 berarti 6X gitu ya. Nah, sekarang kalau udah seperti ini, kalian cari pembuat nolnya. Bagaimana? Min X sama dengan 0 atau X-nya min 6 sama dengan 0. Cari, maka X-nya ini berapa? X-nya sama dengan 0. 0 dibagi min 1 kan? Ya, maka 0. X di sini berapa? X-nya sama dengan 6. Pindah ruas ya. Otomatis menjadi bagaimana? X, Y menjadi sama dengan 0,0. Di sini berapa? Atau 6,0. Ini titik potongnya. Titik potongnya ini dan itu. Tapi ini sama aja ya, nanti ditulis satu aja. Langkah kedua apa? Ini langkah pertama. Langkah kedua yaitu mencari titik puncak. Nah, ini titik puncak. Mencari titik puncak. Titik puncak. Kalau mencari titik puncak, di sini saya tulis dulu Y sama dengan min X kuadrat min plus 6X. Yang tadi. Sekarang titik puncak mencari X yaitu nih min B per 2A. X sama dengan min B per 2A. Ya, langsung aja disubstitusikan menjadi B-nya apa? Ini kan A. Ingat ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A-nya mana? Berarti A-nya min 1, B-nya mana? 6, C-nya 0. Itu ya. Biar enggak lupa saya tuliskan gini guys, biar kalian bisa. A-nya berapa? Negatif 1, B-nya 6,
J-nya berapa? J-nya 0. Nah, sekarang yang ditanyakan B, maka min B-nya berapa? 6 per 2 dikali A-nya negatif 1. Min 6 per min 2. Nah, dikurung ya. 6 dibagi 2 yaitu 3. Ada negatifnya berarti min 3. Min 3 dikali min yaitu plus. Di sini 3. Sekarang untuk mencari rumus dari Y yaitu min B kuadrat min 4AC. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan kalian nggak mau nulis panjang ini, langsung aja tulis ini. Jika X-nya sama dengan 3, X sama dengan 3, maka Y-nya berapa gitu. Nih, kalian tulis Y sama dengan min X kuadrat plus 6X. X-nya 3 berarti diganti min 3 kuadrat plus 6 kali 3 sama dengan min 3 pangkat 3 9 ditambah 18, maka Y-nya 9. Oh, berarti titik puncaknya yaitu di sini aja guys, titik puncaknya yaitu 3,9. X ini Y. Oke, langkah terakhir apa? Yaitu menghubungkan yang kayak tadi, hubungkan titik-titik tersebut, titik-titik yang sudah diketahui. Tulis di sini 3 ya, menghubungkan. Tapi saya tulis dulu tipotnya apa saja. Kalau kalian mau langsung nggak apa-apa, nggak usah ditulis gini. Tipotnya tadi ya, ini kan E, Y toh. E, Y apa saja? Ada 0,0 nih, 0,0, 0,0. Ada berapa tadi? 0,0 nggak saya tulis lagi. Di sini 6,0. 6,0. Habis ya. Sekarang yang titik puncak. Titik puncaknya yaitu 3,9. X, Y sama dengan 3,9. Nah, habis itu tinggal digambar. Di sini X, di situ Y. 0,0 otomatis di sini ya. 6,0 6. Saya kira-kira aja ya. Nah, 6 di sini. 6,0. Sekarang titik puncaknya mana? Yaitu 3,9. 3 ini segini. Berarti 1 2 3. 3,9. 9 yang atas apa bawah? Yang atas ya. Ini 9. Misal 6 aja segini. Berarti 9 misal segitu. Ini 9. 3,9. Nah, ini 3,9, yang ini 6,0, yang di sini 0,0. Nah, menghubungkannya bagaimana? Kita lihat. Karena tadi soalnya apa? Ada tanda sama dengan ya, berarti garisnya apa? Garisnya terhubung. Nah, kan di sini titik puncaknya, maka ini kita hubungkan. Nah, seperti ini jadinya nanti. Nah, ini bukan huruf V ya, ini sebenarnya kurvanya begini. Nah, ini titik puncaknya tuh, bukan huruf V. Nah, jadi di situ enggak lincip. Di sini yaitu apa tadi saya tulis Y kurang dari atau sama dengan min X kuadrat plus 6X. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita cari DHP-nya. Jangan lupa cari DHP. Misal kita cek untuk 0,0. Oh, 0,0 nggak bisa ya, soalnya ada di dalam. Cari yang lain ngeceknya. Cek DHP. Oh, misal ini pakai 3,0, soalnya ada di sini. Ini bukan titik potong, makanya pakai itu. X, Y berarti sama dengan 3,0. Kan X-nya 3, Y-nya 0. 3,0 kita substitusikan ke ini. Y kurang dari sama dengan min X kuadrat plus 6X. Y-nya 0. Ini toh, Y-nya 0. X-nya 3. Min 3 pangkat 2 plus 6 kali 3. 0 kurang dari sama dengan min, berarti min 9 ditambah 18. Maka 0 kurang dari
9. Salah apa benar? 9 sama 0 besar mana? Besar 9. Sedangkan 9 dicaplok, berarti benar ya. Di sini benar. Karena benar, maka DHP-nya yang mana? Yaitu ini. Yang ada di dalam. Nah, ini DHP. Tuh, goyang. Nah, ini DHP-nya. Sepanjang ke sana itu DHP. Maka ini DHP, daerah himpunan penyelesaian. Itu ya. Oke, sekarang untuk yang nomor berapa tadi? Nomor 4. Mana nomor 4 ya? Nomor 4. Nomor 4 ya. Y kurang dari, saya tulis di sini aja. Y kurang dari min X kuadrat plus 6X. Caranya sama persis untuk yang nomor 3. Sama persis sama ini, tapi untuk gambarnya persis seperti ini tapi terputus-putus. Di sini saya tulis, saya gambar langsung. Y kurang dari, tadi tipotnya apa saja? Tipotnya yaitu 0,0, 0,0 di sini, terus 6,0, misal ini 6,0, saya kira-kira aja. Habis itu 3,9, 3 di sini, 9 di sana. Nah, 3,9 di 3,9. Ada 3 titik ini ya. Maka dari itu, karena soalnya Y kurang dari min X kuadrat plus 6X, maka ini namanya garisnya terpotong. Nih, terpotong. Putus-putus. Nah, gini ya. Nah, lalu DHP-nya yang mana? DHP-nya sama persis dengan yang ada di sini. Nah, ini DHP-nya. Ini DHP. Nah, sepanjang jalan ke sana itu DHP-nya. Daerah himpunan DHP, daerah himpunan penyelesaian. Itu ya. Ini kalian boleh agak panjangkan, enggak apa-apa. Nah, tuh pokoknya terputus-putus nanti. Oke, bisa ya. Semoga ilmu yang didapat ini nanti bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat dukung YouTube channel saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.